Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story, mari kita awali kisah penuh hikmah ini dengan bersholawat kepada baginda Rasulullah. Pernahkah kalian menilai seseorang hanya dari penampilannya? Pernahkah kalian menertawakan orang lain tanpa tahu siapa dia sebenarnya? Kisah ini mungkin akan membuka mata hati kita, karena yang tampak hina di mata manusia, bisa jadi justru dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan kisah penuh makna lainnya hanya di Rizka Story. Gerbang Sekolah Dasar Negeri Madani baru saja dibuka ketika matahari naik malu-malu di balik awan tipis. Halaman yang luas terasa hidup oleh riuh anak-anak, suara sapaan orang tua, dan ketukan sepatu para guru di lantai teras yang disapu embun pagi. Bau tanah basah bercampur wangi kapur tulis, seolah memanggil hari agar berjalan lembut. Di sisi jalan, lelaki berjaket lusuh berdiri menepuk-nepukan telapak tangan ke gitar tua yang catnya mengelupas. Rambutnya kusut, wajahnya letih, namun matanya bening seperti menimbang sesuatu yang berat. Satpam sekolah, Pak Daliman, melangkah mendekat dengan sopan. "Mas, ini kawasan sekolah. Kalau mengamen, jangan terlalu dekat gerbang," ucapnya pelan. Lelaki itu menunduk hormat. "Maaf Pak, saya bukan hendak mengganggu. Saya cuma ingin menyampaikan sesuatu." "Sebentar saja," jawabnya. Suaranya serak namun tertata. Ia menautkan tali gitar, memetik nada pelan. Senandungnya bukan lagu populer yang biasa didengar anak-anak. Ini semacam doa, lirih, mengalun di sela teriakan gembira murid kelas 1 yang berlarian mengejar kupu-kupu. Beberapa orang guru menoleh. Sebagian mengerutkan kening. Sebagian lagi saling berbisik sambil menyeduh teh di teras. Di antara kerumunan itu berdiri seorang perempuan muda berjilbab biru muda. Parasnya teduh. Senyumnya menenangkan murid-murid yang baru pulang dari lapangan. Dialah Bu Rani, guru bahasa Indonesia yang sering dimintai nasihat oleh wali murid. Hari ini ia mengenakan gamis abu lembut dan tas jinjing coklat. Anak-anak memanggilnya Bu Guru Bintang karena caranya mengajar membuat kalimat sederhana tampak berkilau seperti malam berbintang. Nada gitar berhenti. Lelaki lusuh itu menatap lurus. "Bu Rani," panggilnya. Suasana mendadak menahan napas. Suara burung di pucuk ketapang terasa seperti menjauh. Bu Rani menoleh. Rautnya rapi namun bingung. "Iya, ada apa?" jawabnya pelan, tetap menjaga wibawa di hadapan murid. Lelaki itu melangkah satu ubin. Ia tidak tersenyum. Ia berdiri tegak, menelan ludah, lalu bersuara. "Saya datang bukan untuk meminta uang. Saya datang membawa niat. Izinkan saya menyampaikan sesuatu di hadapan saksi matahari pagi dan halaman tempat ilmu dibagikan." Beberapa guru menihilkan gelas ke meja. Bu Diah menahan tawa di balik punggung tangannya. Pak Johan, wali kelas 5, berdehem seolah ada serbuk kapur yang mengganggu tenggorokannya. Murid-murid mulai memadati pinggir tangga, merentangkan leher seperti menonton drama panggung. Lelaki itu menarik napas panjang. "Bu Rani, saya melamarmu." Kata-kata itu jatuh seperti batu ke permukaan telaga, memercikan gumam dan tawa yang saling berkejaran. Beberapa anak menutup mulutnya, matanya membesar. Bu Diah menoleh ke Bu Rini sembari berbisik. "Astaga, Bu Rani dilamar pengamen. Ini si sinetron gratis." Lirihnya hampir tak menahan geli. Wajah Bu Rani memucat lalu memerah. Ia berdiri kaku, memeluk tas jinjingnya lebih erat. Ia melirik satpam, lalu menatap lelaki itu dengan senyum yang dipaksa. "Mas, maaf, tempat ini sekolah. Murid-murid sedang melihat. Jangan membuat keributan." Ucapnya berusaha halus namun nadanya mengeras. Lelaki itu tak bergeser. "Saya tidak bermaksud membuat keributan. Saya hanya menyampaikan niat baik. Saya sudah memperhatikan caramu mengajar, caramu menenangkan anak yang menangis, caramu menulis kata-kata jujur di papan tulis. Saya ingin memuliakan itu. Izinkan saya datang bersama keluarga pada hari yang kau tentukan." Gelombang tawa meletup lebih nyaring. Pak Johan meletakkan gelas dengan suara berlebih. "Mas, tahu diri. Bu Rani itu guru teladan.
Jangan samakan dengan hidupmu di jalan, sindirnya. Bu Diah menambahkan, suaranya tajam. Sebelum melamar, setidaknya bercermin. Lihat baju, lihat sepatu, lihat siapa dirimu. Ini bukan panggung untuk mencari sensasi. Lelaki itu menunduk sesaat, memandangi kedua telapak tangannya yang hitam oleh debu. Ia kembali menatap Bu Rani. Saya tidak membawa cincin. Saya membawa keyakinan. Saya tidak membawa karangan bunga. Saya membawa doa agar Allah menjaga hati kita dari sombong. Bu Rani seperti tersambar. Kata sombong menyentuh bagian yang ia sembunyikan di balik senyum rapi. Namun di depan murid, ia harus tegas. Cukup. Tolong pergilah. Saya tidak menerima lamaran. Saya guru. Kamu pengamen. Jangan samakan langkah kita, ujarnya tegas, dengan nada yang tanpa sadar menusuk lebih dalam dari yang ia niatkan. Hening sekejap. Anak-anak yang tadi mematung kini berbisik-bisik, menoleh ke kiri ke kanan. Beberapa tertawa malu, beberapa memandang kasihan. Pak Daliman maju hendak menengahi. Lelaki itu mengangkat tangan, isyarat berhenti. Terima kasih sudah jujur. Saya paham. Insya Allah, waktu akan menempatkan segala sesuatu pada tempat yang layak, ucapnya. Ia memutar badan, merapikan tali gitar, lalu melangkah pergi. Suara sandal jepitnya beradu dengan aspal, menyatu dengan riuh kota kecil yang seperti tidak peduli. Ia tidak menoleh sama sekali. Hanya punggung kurusnya yang menelan cahaya matahari, menghilang di ujung jalan yang dibatasi rindang ketapang. Halaman kembali bergerak. Tetapi ada sesuatu yang berubah. Tawa yang tadi riuh menyisakan getir. Bu Rani berdiri lama di tangga, merasakan getar halus di dada yang tak mau ia akui. Ia mencoba menertawakan kejadian barusan bersama rekan-rekan. Namun di matanya ada sisa kilau yang seperti bayangan cermin retak. Sudahlah, anggap saja lucu-lucuan, kata Bu Diah, menepuk bahu. Iya, biar jadi cerita grup guru sore ini, timpal Pak Johan. Setengah bercanda setengah menyepelekan. Bu Rani mengangguk, lalu bergegas menuju kelas. Di dalam, anak-anak duduk rapi. Ia menulis tema hari itu di papan tulis. Kalimat yang hendak ia tulis seperti mendadak berat. Menulis tentang empati, tentang sudut pandang, tentang cara melihat manusia dengan adil. Kapur putih di jemarinya patah menjadi dua. Serpihannya jatuh, pecah kecil di lantai. Anak-anak, buka buku halaman 15, ucapnya. Seorang murid mengangkat tangan, suaranya polos. Bu, pengamen tadi baik ya? Dia bilang doa. Kenapa Bu tidak mau? Tanyanya jujur. Ruang kelas mengerut. Bu Rani menarik napas, menelan jawaban yang beterbangan. Kita belajar dulu, ya? Nanti Bu Guru jelaskan tentang memilih kata yang baik. Ia memotong lembut, mengembalikan aliran pelajaran. Sore itu, setelah bel pulang, hujan menetes rapi dari tepi genteng seperti untayan manik yang sabar. Bu Rani duduk di ruang guru yang sepi. Di depannya, selembar kertas undangan rapat komite minggu depan. Kepala sekolah yang lama akan hadir menyerahkan berkas pergantian. Ada kabar, kata Bu Rini, akan datang sosok kepala sekolah baru. Nama dan wajahnya belum diumumkan. Kabar itu menguap di udara, bercampur wangi kayu tua lemari arsip. Di kaca jendela, pantulan dirinya menatap balik. Jilbab biru, mata yang tadi berkilau getir, dan bibir yang menggigil tanpa sebab. Ia teringat kata-kata lelaki itu. Saya tidak membawa karangan bunga. Saya membawa doa agar Allah menjaga hati kita dari sombong. Kalimat itu menempel seperti embun di kaca. Tidak bisa dihapus sekalipun ia usap dengan lengan gamis. Ia ingin menyebut lelaki itu berlebihan. Ia ingin menertawakan keberaniannya. Namun ada sesuatu yang tidak bisa ia redam. Mungkin karena tatapan mata lelaki itu bukan tatapan seorang pengamen yang biasa ia temui. Ada keteguhan yang terlatih. Ada keteduhan yang terasa asing di jalanan. Malamnya, grup percakapan guru mendidih oleh pesan-pesan. Rekaman pendek kejadian pagi itu sudah tersebar. Ada stiker tawa, ada gurauan yang kelewatan,
Ada juga pesan dari Bu Rini yang menasehati agar berhati-hati. Bu Rani meletakkan ponsel. Ia menutup mata, berusaha tidur. Namun bayangan gitar tua dan suara serak itu berulang-ulang seperti kaset yang tak mau berhenti. Keesokan harinya, suasana sekolah kembali seperti biasa. Tetapi ada arus diam yang mengalir di bawah permukaan. Pak Daliman terlihat lebih ramah menyapa penjual jajanan. Pak Johan bicara lebih pelan ketika menegur murid yang berlari. Bu Diah memilih lipstik warna lebih kalem. Seakan ada yang mengingatkan agar lidah tidak terlalu tajam. Di papan pengumuman, sebuah kertas baru ditempel rapi. Tulisan hurufnya jelas dan tenang. Tertulis tentang penyambutan kepala sekolah baru pada hari Senin, pukul 8, di aula kecil samping perpustakaan. Seluruh guru dan staf diminta hadir tepat waktu. Ada catatan singkat di bawahnya. Mohon jaga kerapian dan ketenangan acara. Hadir dengan senyum dan hati yang lapang. Bu Rani membaca pengumuman itu 2 kali. Ada sensasi aneh merayap di perutnya. Seperti menjelang ujian presentasi ketika menjadi mahasiswa dulu. Ia merapikan jilbab, mencoba tersenyum pada dirinya sendiri di kaca lemari kelas. Tenang, ini hanya acara serah terima, bisiknya. Namun ujung bibirnya tetap tremor halus. Hari Senin datang dengan langit biru bersih. Aula kecil sudah diberi pot-pot bunga kertas. Siswa OSIS menata kursi. Bu Rini menyiapkan proyektor. Pak Johan memeriksa sound. Kepala sekolah lama, Pak Hartono, duduk di kursi depan dengan senyum sabar yang selalu ia miliki. Bu Rani mengambil tempat di baris kedua. Di sampingnya, Bu Diah menggulung lengan. Siap dengan komentar-komentar kecil yang biasanya mencairkan suasana. Belum 8 tepat. Pintu aula terbuka. Terdengar langkah beberapa orang memasuki ruangan. Semua berdiri. Pak Hartono bangkit, menoleh ke arah pintu, dan mengangkat tangan menyambut. Bapak Ibu, mari kita sambut, ucapnya. Di ambang pintu, seseorang berdiri tegap. Mengenakan kemeja putih rapi, dasi abu yang sederhana, dan sepatu hitam mengkilap. Wajahnya bersih, rambutnya disisir hati-hati. Ia melangkah 1-2, memandangi ruangan seolah menakar suhu udara. Senyumnya tipis, matanya jernih. Ia berhenti di depan, menundukkan kepala, mengucap salam. Suara napas banyak orang terdengar berubah ritmenya. Bu Diah menahan helaan udara di tenggorokan. Pak Johan memegang mapnya lebih keras. Bu Rini memelototkan mata tak percaya. Bu Rani merasa lututnya melemah sesaat. Sosok itu mengangkat pandang. Tidak ada gitar di tangannya. Hanya sebuah map hitam. Tidak ada jaket lusuh di punggungnya. Hanya kemeja yang disetrika rapi. Namun sorot matanya persis sama seperti pagi di gerbang sekolah. Ia tersenyum tenang. Lalu berkata dengan suara yang dulu terdengar serak namun kini terdengar mantap. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Arman, ucapnya. Kalimat itu membelah ruang seperti pisau membelah kain. Rapi, tidak berisik, namun meninggalkan garis panjang yang tak mungkin diabaikan. Semua orang membeku. Waktu seakan berhenti sebelum benar-benar menyebut nama lengkapnya. Di baris kedua, Bu Rani menunduk 1 detik, lalu perlahan mengangkat wajah, menatap lurus ke sosok yang berdiri di atas panggung kecil. Jantungnya memukul dinding dada dengan ritme yang ia tak kenali. Di antara jeda singkat yang panjang itu, ada getar yang menyusup ke setiap sudut aula. Sebuah getar yang menyatukan pagi di gerbang, tawa yang dulu lepas, kata-kata yang sempat melukai, dan doa yang tidak sempat dipahami. Udara menjadi lebih padat, kursi-kursi seolah mendekat. Bunga kertas di sudut panggung diam-diam bergetar oleh kipas angin. Sosok itu menautkan mapnya, bersiap melanjutkan kalimat. Bibirnya bergerak perlahan, menyusun kata-kata yang akan mengubah cara semua orang memandang. Bu Rani menarik napas dalam, merasakan sebaris doa yang ingin keluar dari hatinya. Saat itulah, jam dinding berdentang 8 kali. Bunyinya mengunci momen seperti stempel yang menutup sebuah amplop penting. Semua mata tak berkedip. Ia membuka mulut untuk menyebutkan jabatannya. Ruang menahan napas untuk menyimak. Dan tepat di ambang kata berikutnya, pintu aula berderit halus.
Seseorang dari tata usaha berlari kecil membawa selembar berkas yang harus diserahkan ke depan. Langkah kecil itu memecah jeda, tetapi tidak mengurangi tegang yang telah disusun waktu. Kalimat pengenalannya tertahan sepersekian detik. Cukup untuk membuat hati siapapun di aula itu tahu bahwa perjalanan hari ini tidak akan sama seperti hari-hari sebelumnya. Suasana aula masih sunyi ketika lelaki itu melangkah maju. Napas semua orang seolah menahan diri. Hanya terdengar detak jam dinding dan suara sandal murid lewat di luar jendela. Lelaki itu mengambil mikrofon dengan tangan tenang, lalu berbicara dengan suara yang jernih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Wicaksono. Mulai hari ini, saya resmi diberi amanah oleh Dinas Pendidikan sebagai kepala sekolah baru di SD Negeri Madani. Kata kepala sekolah seolah menyalakan petir di dalam dada semua yang hadir. Bu Diah menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Pak Johan memutar pandangan ke arah Bu Rani yang wajahnya kini pucat pasi. Bu Rini menunduk dalam diam, dan Pak Hartono menepuk pundak Arman dengan senyum bangga. Beliau ini, lanjut Pak Hartono, sebelumnya menjabat sebagai kepala sekolah di SD Unggulan Harapan Bangsa. Beliau juga seorang penggerak literasi nasional. Tapi, yang membuat saya terharu, beliau memilih menyamar beberapa minggu terakhir untuk melihat keadaan sekolah ini secara langsung sebelum menerima jabatan. Bisik-bisik langsung pecah di antara kursi guru. Kata, menyamar, menggantung di udara seperti serpih kaca. Bu Diah teringat tawa mereka di teras. Pak Johan menelan ludah. Terbayang sindirannya yang kasar tempo hari. Dan Bu Rani, tangannya mencengkeram ujung jilbab hingga gemetar. Matanya kabur. Bukan karena debu, tapi karena air yang mendesak dari dalam. Pak Arman menatap semua yang hadir. Suaranya lembut, tapi tegas seperti air yang mengalir menembus batu. Bapak Ibu, saya sengaja menyamar, karena saya ingin tahu bagaimana cara sekolah ini memperlakukan manusia. Bukan dari status, bukan dari pakaian, tapi dari hati. Ia menatap ke arah Bu Rani. Pandangan itu tidak menusuk, justru menenangkan, tapi cukup untuk membuat dada wanita itu sesak. Saya menemukan banyak hal indah di sini, lanjutnya. Anak-anak yang jujur, guru-guru yang bersemangat, dan lingkungan yang hangat. Namun saya juga melihat satu hal yang perlu kita benahi bersama. Cara kita memandang seseorang. Beberapa guru menunduk. Bu Diah menggigit bibir. Pak Johan pura-pura mencatat sesuatu di kertas kosong. Kadang, suara Arman kembali. Kita terlalu cepat menilai. Terlalu ringan menertawakan. Padahal, Allah bisa saja membalik keadaan dalam sekejap. Kalimat itu membuat udara di ruangan semakin berat. Bu Rani tidak berani mengangkat kepala. Hatinya seolah disayat satu persatu oleh kenangan pagi di gerbang sekolah. Ia teringat tatapan lelaki lusuh itu. Tatapan yang kini berubah menjadi tatapan seorang pemimpin. Pak Arman berhenti sejenak. Ia menghela napas. Saya tahu, beberapa hari lalu ada kejadian di depan sekolah ini, ucapnya perlahan. Saya datang dengan pakaian lusuh, membawa gitar, dan menyampaikan niat kepada seseorang. Saya tidak marah dengan apapun yang terjadi hari itu. Justru saya bersyukur, karena dari situ saya belajar banyak tentang kejujuran hati manusia. Ruangan benar-benar hening. Tak ada yang berani bergerak. Bahkan kipas angin di langit-langit seperti melambat. Saya tidak datang untuk mempermalukan siapapun, tambahnya. Saya datang untuk mengingatkan bahwa kehormatan tidak ditentukan oleh baju, tetapi oleh hati yang bersih. Bu Rani akhirnya tidak bisa menahan air matanya. Ia berdiri perlahan, lalu membungkuk dalam di hadapan semua orang. Pak Arman, saya mohon maaf. Suaranya bergetar, lirih. Saya menyesal atas ucapan saya waktu itu. Saya terlalu sombong, terlalu cepat menilai. Pak Arman menatapnya lembut, lalu berjalan mendekat. Langkahnya tenang, tidak ada amarah sedikit pun di wajahnya. Bu Rani, katanya pelan, saya tidak menyimpan dendam. Justru saya berterima kasih. Karena lewat kejadian itu, Allah mengajarkan kita berdua sesuatu yang besar. Bahwa hati manusia bisa tertipu oleh tampilan,
Tapi Allah tidak pernah tertipu. Tangis Bu Rani pecah. Bu Diah yang sejak tadi diam, ikut menunduk. "Maafkan juga kami, Pak," katanya. Suaranya berat menahan rasa malu. Pak Johan menunduk. "Kami semua salah menilai, Pak." Pak Arman mengangguk pelan. "Tidak apa-apa. Dari kesalahanlah kita belajar. Saya harap kejadian ini menjadi awal perubahan bagi kita semua." Suasana berubah menjadi haru. Beberapa guru menyeka mata. Pak Hartono tersenyum, menatap penerusnya dengan bangga. Bu Rani duduk kembali, menunduk, dan tanpa sadar menggenggam tasnya erat-erat. Hatinya campur aduk antara malu, kagum, dan hormat. Siapa sangka lelaki yang dulu dianggap pengamen itu kini berdiri di depan mereka sebagai pemimpin. Setelah acara selesai, guru-guru berbaris menyalami kepala sekolah baru. Ketika giliran Bu Rani tiba, tangannya gemetar. Pak Arman menyambut dengan senyum. "Semoga Allah memudahkan langkah kita, Bu," katanya. Bu Rani mengangguk pelan. Matanya masih basah. "Amin. Dan semoga Allah menghapus kesombongan di hati saya, Pak." Pak Arman hanya tersenyum, lalu melangkah pergi menuju ruang kepala sekolah barunya. Saat punggungnya menghilang di balik pintu, Bu Rani tahu, hari itu bukan sekadar pergantian jabatan, tapi pergantian hati, dari yang menilai menjadi yang belajar melihat dengan mata iman. Sore itu, sekolah terasa lebih tenang. Angin bertiup pelan membawa aroma hujan yang tertinggal semalam. Di halaman, gitar tua bersandar di dinding pos satpam, milik Pak Arman yang dulu ia tinggal di sana. Senar-senarnya bergetar tertiup angin, mengalunkan nada pelan, seperti zikir yang tidak selesai. Tidak ada yang tahu siapa yang menaruh gitar itu di sana. Tapi semua mengerti maknanya. Tanda bahwa kadang, Allah menyembunyikan kemuliaan di balik kesederhanaan yang tak pernah kita duga. Sejak hari perkenalan itu, suasana sekolah berubah perlahan. Guru-guru lebih berhati-hati dalam berbicara. Murid-murid pun seperti ikut belajar dari sikap orang dewasa di sekitar mereka. Tidak ada lagi tawa yang mengejek. Tak ada gurauan yang merendahkan. Semua terasa lebih tenang, lebih berhati. Bu Rani kini lebih banyak diam. Setiap kali melangkah melewati aula tempat kejadian itu berlangsung, dadanya selalu bergetar. Dalam diam, ia mengingat setiap kata yang keluar dari mulutnya hari itu. Kata-kata yang kini menjadi beban dalam doanya setiap malam. Pagi itu, setelah bel pertama berbunyi, ia memberanikan diri menuju ruang kepala sekolah. Di tangannya ada sebuah kotak kecil berisi setangkai mawar putih dan surat permintaan maaf yang ia tulis semalaman. Ia berdiri di depan pintu, mengetuk perlahan. "Tok tok, silakan masuk." Terdengar suara dari dalam, tenang seperti biasa. Pak Arman duduk di belakang meja, sedang membaca beberapa berkas. Jas hitamnya rapi, wajahnya teduh. Melihat Bu Rani masuk, ia tersenyum kecil. "Silakan duduk, Bu Rani." Bu Rani menunduk, lalu duduk di kursi tamu. Suasana hening sesaat. Hanya terdengar suara kipas angin yang berputar pelan di atas kepala. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" tanya Pak Arman. Suara itu lembut, tapi cukup untuk membuat jantung Bu Rani berdetak lebih cepat. Ia menunduk, menatap kotak di tangannya. "Saya hanya ingin menyampaikan sesuatu, Pak," ujarnya pelan. "Saya tahu permintaan maaf sudah saya ucapkan kemarin, tapi rasanya belum cukup." Pak Arman menatapnya tenang. "Tidak perlu sungkan, Bu. Semua sudah berlalu." Bu Rani menggeleng perlahan. Matanya mulai berkaca-kaca. "Tidak, Pak. Saya harus katakan ini. Waktu itu, saya benar-benar malu pada diri sendiri. Saya tertawa. Saya merendahkan Bapak di depan murid. Padahal saya tidak tahu siapa Bapak sebenarnya. Saya terlalu bangga dengan seragam guru saya. Dan lupa kalau di hadapan Allah, kita semua sama. Ini." Ia meletakkan kotak kecil di meja. "Ini hanya tanda kecil, bukan untuk menebus kesalahan, tapi sebagai pengingat bagi saya, agar tidak menilai orang dari bajunya lagi." Pak Arman menatap mawar putih itu cukup lama. Senyum lembut terbit di wajahnya. "Mawar putih," katanya pelan.
Bunga yang tidak mencolok tapi harum lama. Seperti niat yang tulus, tidak banyak bicara, tapi menghangatkan. Ia mengangkat pandangan. Terima kasih, Bu Rani. Saya terima dengan hati yang lapang. Air mata Bu Rani jatuh. Ia buru-buru menyeka dengan ujung jilbab. Saya malu, Pak. Saya malu karena justru Bapak yang menjadi cermin kesabaran bagi kami. Pak Arman tersenyum tipis. Tidak perlu malu. Allah menuntun kita dengan cara yang tidak selalu indah di awal, tapi berakhir dengan pelajaran besar. Saya pun belajar dari kejadian itu. Kadang, kehinaan sementara adalah ujian untuk menumbuhkan kerendahan hati. Hening lagi. Angin dari jendela masuk membawa aroma daun basah dari taman belakang sekolah. Di luar, anak-anak tertawa bermain kejar-kejaran. Suara mereka menjadi musik lembut yang menenangkan. Pak Arman berdiri, menatap keluar jendela. Waktu saya menyamar dulu, saya banyak mendengar, katanya. Bukan hanya tentang siapa yang rajin atau malas, tapi tentang bagaimana guru-guru memperlakukan orang kecil. Dan saya melihat Bu Rani menolong penjaga kantin yang sakit, tanpa pamrih. Itulah kenapa saya datang ke ibu hari itu. Saya ingin tahu apakah kebaikan itu datang dari hati, atau hanya dari penampilan. Bu Rani menunduk, bibirnya bergetar. Jadi, Bapak sengaja menguji saya? Pak Arman menghela napas. Bukan menguji, Bu. Hanya ingin mengenal lebih dalam. Tapi ternyata, Allah membalik keadaan lebih cepat dari rencana saya. Mereka berdua tertawa kecil. Bukan tawa lepas, melainkan tawa yang menyimpan haru dan rasa syukur. Hari-hari berikutnya, hubungan antara Bu Rani dan Pak Arman menjadi lebih dekat. Bukan karena cinta duniawi, tapi karena saling menghormati. Mereka sering berdiskusi tentang program literasi, tentang bagaimana mengajarkan anak-anak untuk berempati. Namun di hati kecil Bu Rani, ada sesuatu yang tumbuh diam-diam. Rasa kagum yang dulu ditutupi gengsi, kini berubah menjadi rasa hormat yang hangat. Setiap kali melihat Pak Arman berjalan di koridor, menyapa murid dengan senyum, hatinya seperti diingatkan bahwa tidak semua kemuliaan datang dalam wujud yang indah. Suatu sore, ketika hujan turun deras, Bu Rani masih berada di sekolah, menyusun laporan nilai. Tiba-tiba listrik padam. Dari jendela, ia melihat cahaya lampu senter mendekat. Pak Arman datang membawa lilin kecil. Ibu masih di sini? Tanyanya. Iya, Pak. Belum selesai menginput nilai. Biar saya bantu nyalakan lilin di meja. Biar tidak gelap. Lilin itu menyala. Cahayanya menari-nari di antara bayangan. Bu Rani menatap nyala itu. Lalu menatap wajah Pak Arman yang diterangi cahaya lembut. Pak, katanya pelan. Saya pernah berpikir, kenapa dulu Bapak memilih jadi pengamen? Bukankah banyak cara lain untuk menyamar? Pak Arman tersenyum samar. Karena saya ingin tahu, siapa di antara kita yang masih bisa melihat manusia di balik debu? Kalimat itu membuat Bu Rani terdiam. Dalam cahaya lilin yang redup, ia merasakan hatinya disentuh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa bersalah. Ini bukan lagi tentang maaf, tapi tentang mengubah cara memandang dunia. Hujan terus turun di luar. Udara lembab memenuhi ruang, namun hati mereka terasa hangat. Lilin perlahan menyusut, tapi cahayanya tidak padam sampai laporan itu selesai. Dan malam itu, ketika Bu Rani melangkah pulang dengan payung kecil di tangan, ia menengadah sejenak ke langit. Air hujan menetes di wajahnya, bercampur dengan air mata yang tidak bisa ia bedakan lagi, antara haru, syukur, dan penyesalan. Ia berbisik lirih dalam hati. Terima kasih, ya Allah, karena telah mempertemukan aku dengan seseorang yang mengajariku arti rendah hati. Sementara di ruang kepala sekolah, Pak Arman menutup jendela, menatap taman basah di bawah lampu halaman. Ia tersenyum pelan, lalu berbisik. Dan terima kasih, ya Allah, karena Engkau mempertemukanku dengan seseorang yang belajar dari kesalahannya dengan sungguh-sungguh. Malam itu, dua hati berdoa dalam diam, tanpa saling tahu, tapi dalam satu arah, menuju keikhlasan yang sama. Matahari pagi menembus dedaunan jambu di halaman sekolah,
menorehkan cahaya yang lembut di wajah murid-murid yang sedang baris di lapangan. Hari itu, Sekolah SD Negeri Madani mengadakan upacara rutin Senin pagi. Bu Rani berdiri di barisan depan guru, sementara di podium berdiri Pak Arman, mengenakan seragam kepala sekolah berwarna krem dengan topi kecil di tangan. Suara Pak Arman tegas, namun mengalun tenang. Anak-anak, hari ini Bapak ingin berbicara tentang satu hal yang penting, tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain. Anak-anak diam memperhatikan. Bahkan angin pun terasa menunda hembusannya. Jangan pernah menertawakan seseorang hanya karena bajunya kotor. Jangan menilai temanmu karena sepatunya sobek. Karena bisa jadi, di balik kesederhanaannya, Allah sembunyikan hati yang paling mulia. Kata-katanya jatuh lembut, tapi menusuk. Bu Rani menatap ke tanah. Dadanya terasa sesak. Guru-guru lain juga tertunduk. Semua tahu, kalimat itu bukan sekadar pesan moral, tapi potongan kisah nyata yang baru saja mereka alami. Usai upacara, para murid berebut menyalami kepala sekolah. Beberapa dari mereka berbisik pelan. "Pak Arman itu baik ya, Bu?" Suaranya lembut tapi menenangkan. Bu Rani hanya tersenyum, menepuk kepala mereka satu persatu. Di ruang guru, suasana kini jauh berbeda. Tak ada lagi yang bergosip kasar atau menertawakan kekurangan orang lain. Pak Arman berhasil menanamkan ketenangan hanya dengan teladan, bukan perintah. Ia bukan tipe pemimpin yang banyak bicara, tapi setiap perbuatannya seperti doa yang berjalan. Suatu siang, ketika semua guru makan siang di kantin, Bu Diah membuka percakapan. "Bu Rani, saya masih tidak percaya. Dulu kita menertawakan beliau. Padahal beliau kepala sekolah kita sendiri." Bu Rini menimpali pelan. "Itu tamparan keras untuk kita semua. Saya sampai tidak bisa tidur malam pertama beliau datang." Pak Johan menghela napas panjang. "Saya pun malu. Dulu saya bicara sembarangan. Allah benar-benar mempermalukan saya dengan cara yang lembut." Bu Rani hanya diam. Ia mendengarkan, tapi hatinya sibuk mengingat kembali hari-hari di mana ia menertawakan seseorang yang kini justru menuntunnya menuju kebijaksanaan. Hari berganti minggu. Proyek literasi sekolah yang dipimpin Pak Arman mulai berjalan. Ia meminta Bu Rani menjadi koordinator kegiatan membaca untuk anak-anak kelas kecil. Semula Bu Rani sempat menolak halus karena merasa tidak pantas. Tapi Pak Arman tersenyum dan berkata, "Justru karena ibu pernah jatuh, ibu akan lebih mengerti bagaimana cara membimbing anak-anak agar tidak menertawakan orang lain yang jatuh." Kata-kata itu membuat Bu Rani terdiam lama. Sejak hari itu, ia bekerja dengan sepenuh hati. Ia membimbing anak-anak membaca kisah-kisah sederhana, cerita tentang kesabaran, tentang hati yang tulus. Setiap kali ia berdiri di depan kelas, ia selalu ingat wajah Pak Arman dengan gitar lusuh di gerbang sekolah. Dan dalam setiap doa penutup pelajaran, ia sisipkan satu kalimat. "Ya Allah, jadikan kami manusia yang tidak buta karena sombong." Sore itu, setelah jam pelajaran usai, Bu Rani memutuskan untuk membantu menyusun buku donasi di ruang kepala sekolah. Ketika ia masuk, ruangan itu penuh aroma kopi hitam dan kertas baru. Pak Arman duduk di depan tumpukan laporan. Ia tersenyum menyambut. "Ibu datang membantu?" "Wah, saya sangat terbantu." "Iya, Pak. Biar pekerjaan Bapak tidak menumpuk," jawab Bu Rani, sambil tersenyum malu. Mereka bekerja diam-diam, hanya sesekali berbicara ringan tentang program sekolah. Hingga akhirnya, Bu Rani tanpa sadar berkata, "Pak, saya sering berpikir, apa yang membuat Bapak tetap tenang ketika dulu dilukai begitu?" Pak Arman berhenti menulis, lalu menatap keluar jendela. "Karena saya tahu, Bu, manusia menilai dari mata, tapi Allah menilai dari hati. Kalau saya marah waktu itu, berarti saya sama seperti mereka. Dan saya tidak ingin Allah menutup hati saya hanya karena ingin membalas hinaan." Kalimat itu membuat dada Bu Rani bergetar. Ia menatap lelaki itu dalam diam. Bukan karena kekaguman duniawi, tapi karena dalam diri Pak Arman, ia melihat sesuatu yang jarang ia temukan, keikhlasan yang benar-benar hidup. "Tapi Bapak tidak takut saat itu?" tanya Bu Rani pelan. Pak Arman tersenyum. "Takut.
Tapi saya yakin, Allah tidak akan mempermalukan orang yang datang dengan niat baik. Kalaupun dunia menertawakan, Allah tidak akan. Suasana hening kembali. Suara burung gereja terdengar dari genteng. Pak Arman menutup mapnya dan bersandar. Saya dulu punya ibu yang sangat sabar. Katanya tiba-tiba. Beliau pernah berkata, kalau kau ingin tahu hati manusia, lihatlah bagaimana dia memperlakukan orang yang tak bisa memberinya apa-apa. Bu Rani menunduk. Suaranya pelan. Ibu bapak pasti bangga memiliki anak seperti bapak. Pak Arman tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Beliau sudah lama tiada, Bu. Tapi setiap kali saya menghadapi orang yang menghina saya selalu teringat wajah ibu saya. Beliau tidak pernah membalas, hanya berdoa. Dan mungkin doa beliau yang membuat saya masih bisa tenang sampai hari ini. Air mata Bu Rani jatuh tanpa ia sadari. Ia cepat-cepat menyeka, takut terlihat. Namun Pak Arman melihatnya. Lalu berkata lembut, Ibu tidak perlu merasa bersalah terus-menerus. Allah sudah ampuni kalau kita benar-benar menyesal. Sekarang tugas kita bukan menyesali masa lalu, tapi memperbaikinya dengan amal. Bu Rani menatapnya, menunduk lagi, dan berbisik. Terima kasih, Pak, karena Bapak tidak menyimpan dendam. Pak Arman menjawab, kalau saya dendam, saya akan kehilangan rasa syukur. Hari itu, sebelum pulang, mereka berdua berdiri di depan jendela ruang kepala sekolah. Langit sore berwarna jingga keemasan. Angin membawa suara anak-anak yang berlarian di lapangan. Pak Arman berkata pelan, lihat, Bu. Mereka tertawa tanpa tahu bahwa di dunia orang dewasa, banyak yang tidak bisa tertawa setulus itu. Tugas kita menjaga tawa mereka, bukan merusaknya dengan kesombongan. Bu Rani mengangguk. Menatap anak-anak itu dengan mata berkaca-kaca. Iya, Pak. Semoga Allah menjaga hati kita seperti kita menjaga mereka. Pak Arman menatap langit, mengucap lirih, Amin. Sore itu, matahari tenggelam perlahan, membawa sinar hangat terakhirnya. Dan di balik cahaya senja itu, dua insan yang sama-sama pernah terluka kini naik bersama, tanpa perlu kata cinta, tanpa perlu janji. Hanya harapan agar Allah selalu menuntun mereka dalam rendah hati. Hari demi hari berjalan dengan tenang di sekolah itu. Sejak kejadian yang membuka mata semua orang, suasana di SD Negeri Madani terasa lebih damai, lebih bersahaja. Tidak ada lagi jarak antara kepala sekolah dan guru. Tidak ada lagi kesombongan kecil yang dulu tumbuh diam-diam di sela canda. Pak Arman memimpin sekolah itu dengan cara yang sederhana. Ia tidak banyak menegur, tapi memberi teladan. Setiap pagi ia datang paling awal, menyapu halaman bersama penjaga sekolah. Setiap sore ia masih terlihat duduk di taman, memperbaiki buku rusak atau membantu anak yang tertinggal tugas. Bu Rani sering memperhatikannya dari jauh. Di mata para murid, Pak Arman seperti ayah yang bijak. Di mata para guru, ia pemimpin yang menenangkan. Namun di mata Bu Rani, sosok itu kini menjadi pelajaran hidup. Setiap gerak dan ucapnya seperti cermin dari apa yang dulu ia hina. Suatu pagi, Bu Rani masuk ruang kepala sekolah dengan membawa laporan kegiatan literasi. Permisi, Pak. Ini laporan minggu kemarin, katanya sambil meletakkan map di meja. Pak Arman tersenyum lembut. Terima kasih, Bu. Program ini berhasil karena kerja keras Ibu juga. Saya sudah lihat video anak-anak yang membaca puisi itu. Luar biasa. Bu Rani tersipu, menunduk. Saya hanya membimbing sedikit, Pak. Mereka yang hebat. Pak Arman menggeleng. Anak hebat karena guru yang ikhlas. Ada jeda sejenak. Mata mereka bertemu, namun keduanya menunduk hampir bersamaan. Hening yang aneh menyelinap di antara tumpukan kertas dan aroma teh panas di meja. Bu Rani mencoba memecah suasana. Pak, kalau boleh saya bertanya, kenapa Bapak memilih jadi kepala sekolah di sini? Sekolah ini kecil, jauh dari kota. Banyak tempat lain yang lebih baik. Pak Arman tersenyum pelan, menatap keluar jendela. Karena saya tidak mencari tempat yang baik, Bu. Saya mencari tempat yang bisa jadi ladang pahala.
Ia menatap kembali ke arah Burani. Dan saya percaya, Allah menuntun langkah saya ke sini bukan tanpa alasan. Kata-kata itu membuat Burani terdiam. Dadanya hangat, tapi sekaligus bergetar. Dalam hatinya, ia sadar bahwa pertemuan mereka bukan kebetulan. Ada maksud yang disembunyikan Allah di balik peristiwa memalukan dulu. Beberapa bulan berlalu. Sekolah semakin maju, program literasi dan karakter berjalan lancar. Nama Pak Arman bahkan mulai disebut di tingkat kabupaten karena prestasi sekolahnya. Namun di balik itu semua, diam-diam tumbuh sesuatu yang tak direncanakan. Rasa yang lembut di hati Burani. Ia sering menolak mengakuinya. Tapi setiap kali melihat Pak Arman membantu anak-anak menyeberang, atau mendengarnya berbicara dengan sabar kepada wali murid, dadanya bergetar halus. Bukan karena cinta biasa, tapi rasa kagum yang tumbuh menjadi doa. Sore itu, setelah rapat bersama guru-guru, hujan turun pelan. Hampir semua orang sudah pulang. Hanya tinggal Pak Arman dan Burani di ruang guru. Listrik padam sebentar. Hanya cahaya dari luar jendela yang masuk, menciptakan bayangan lembut di dinding. "Pak, hujan belum reda," kata Burani. "Iya, Bu. Sepertinya sebentar lagi berhenti," jawab Pak Arman, tersenyum. "Bapak tidak buru-buru pulang." Saya suka suasana seperti ini. Tenang. Seperti hati yang selesai marah." Burani menatapnya sebentar. Lalu tertawa kecil. "Saya suka kalimat Bapak." "Kalimat itu dari ibu saya," jawabnya. "Beliau selalu bilang, jangan terburu-buru membenci seseorang, karena bisa jadi nanti kita menyesal." Hujan makin deras. Suara rintiknya menari di atap seng. Di luar, lampu halaman mulai menyala. Burani menatap jendela yang berembun. "Pak," katanya pelan, "apakah waktu itu saat Bapak datang sebagai pengamen, Bapak sudah tahu saya guru di sini?" Pak Arman menatapnya. "Iya, Bu. Saya tahu." "Kenapa Bapak memilih saya waktu itu?" Pak Arman tersenyum tipis. "Karena saya melihat Ibu paling peduli pada murid. Dan saya ingin tahu, apakah kepedulian itu juga berlaku untuk orang yang tidak Ibu kenal?" Burani terdiam. Air mata hampir jatuh. "Jadi saya gagal." "Ya, Pak." Pak Arman menggeleng pelan. Orang yang gagal adalah orang yang tidak mau belajar. Ibu justru lulus dengan nilai terbaik, karena Ibu berubah." Suasana kembali hening. Hanya suara hujan dan detik jam dinding. Burani menunduk, menggenggam ujung jilbabnya. "Bapak terlalu baik," katanya hampir berbisik. "Tidak, Bu. Saya hanya mencoba tidak melupakan doa ibu saya." Hujan mulai reda. Pak Arman bangkit, mengambil payung dari gantungan. "Ayo, Bu. Saya antar sampai gerbang. Jalan masih licin." Burani sempat menolak, tapi Pak Arman menatap dengan sopan. "Tidak apa-apa. Kepala sekolah bukan berarti tidak boleh memayungi guru." Mereka berjalan di bawah payung biru. Langkahnya pelan. Udara sejuk. Aroma tanah basah menyapa. Di antara rintik yang tersisa, ada sesuatu yang tak terucap. Sesampainya di gerbang, Burani menatap Pak Arman. "Terima kasih, Pak." Pak Arman tersenyum. "Sama-sama, Bu. Hati-hati di jalan." Ketika Burani melangkah pergi, hatinya berdoa lirih di bawah hujan yang menetes pelan. "Ya Allah, jika Dia datang dalam hidupku untuk mengajariku rendah hati, jadikan pelajaran ini abadi. Tapi jika Engkau punya rencana lain, maka tuntunlah aku agar tak mencintai dengan sombong." Dan dari kejauhan, di balik pagar sekolah, Pak Arman berdiri menatap langkah Burani yang perlahan menjauh. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan sesuatu. Rasa syukur karena Allah telah mempertemukannya dengan seseorang yang tidak sempurna, tapi tulus belajar memperbaiki diri. Sore itu, langit bersih kembali. Matahari yang tenggelam meninggalkan cahaya jingga lembut. Seolah Allah menutup hari dengan senyum. Waktu berjalan seperti angin yang lewat pelan tanpa jejak. Bulan demi bulan berlalu, dan sekolah negeri Madani semakin harum namanya. Anak-anak tumbuh sopan, guru-guru lebih lembut dalam bicara,
dan lingkungan sekolah menjadi tempat belajar bukan hanya untuk murid, tapi juga bagi hati para pengajarnya. Di antara semua perubahan itu, hubungan Bu Rani dan Pak Arman berkembang dalam diam. Bukan karena cinta yang dibangun oleh kata, tapi karena keduanya sama-sama memahami arti ketulusan tanpa harus diucapkan. Setiap kali keduanya berbicara tentang program sekolah, selalu ada jeda hening yang manis di antara kalimat. Jeda yang tidak memalukan, tapi menenangkan. Suatu pagi di hari Jumat, setelah pengajian rutin selesai, Pak Arman meminta semua guru berkumpul di aula. "Bapak Ibu guru," katanya tenang, "minggu depan kita akan menerima kunjungan dari Dinas Pendidikan. Mereka tertarik dengan program pembentukan karakter di sekolah kita." Semua guru tersenyum bangga. Bu Rani yang duduk di baris depan mencatat dengan rapi. "Terima kasih atas kerja keras semuanya," lanjut Pak Arman. "Apa yang kita capai bukan karena saya, tapi karena hati yang mau berubah." Tepuk tangan lembut mengisi ruangan. Bu Diah menatap Bu Rani dengan senyum kecil, lalu berbisik, "Lihat, Bu, dulu kita menertawakannya. Sekarang kita justru menangis karena bersyukur dipimpin olehnya." Bu Rani hanya tersenyum, menunduk pelan. Di hatinya, kalimat itu terasa seperti doa yang sudah lama ia ucapkan diam-diam. Beberapa hari kemudian, ketika semua guru sibuk menyiapkan dokumen dan dekorasi untuk kunjungan itu, Pak Arman tampak lebih sering keluar masuk ruangan. Tubuhnya terlihat sedikit lelah, namun ia tetap tersenyum setiap kali menyapa guru atau murid. Sore itu, Bu Rani datang membawa berkas ke ruang kepala sekolah. Saat membuka pintu, ia melihat Pak Arman duduk sambil memegang dada. Wajahnya pucat. "Pak, Bapak kenapa?" tanya Bu Rani panik, segera mendekat. Pak Arman mengangkat tangannya pelan. "Tidak apa-apa, Bu. Cuma sedikit pusing." Bu Rani cepat mengambil air putih. "Bapak sebaiknya istirahat. Jangan dipaksakan. Biar saya bantu periksa laporan." Pak Arman tersenyum lemah. "Ibu tidak perlu repot. Saya hanya mungkin terlalu sering lupa makan." "Tidak bisa begitu, Pak." Bu Rani menatapnya tegas. "Sekolah ini memang penting, tapi kesehatan Bapak lebih penting. Siapa yang akan memimpin kalau Bapak jatuh sakit?" Nada suaranya membuat Pak Arman menatapnya lama. Ada sesuatu di balik kata-kata itu yang membuat dadanya hangat. Perhatian yang tulus tanpa basa-basi. "Baiklah," katanya akhirnya. "Saya janji makan nanti sore." "Nanti sore? Sekarang, Pak?" Bu Rani menatapnya setengah memerintah, setengah khawatir. Keduanya tertawa kecil. Hening itu berubah menjadi kehangatan yang lembut, seperti sinar sore yang menembus tirai jendela. Hari-hari setelah itu, Bu Rani sering menyiapkan sarapan kecil di meja kerja Pak Arman. Sekotak nasi uduk, teh hangat, atau pisang goreng yang ia buat sendiri di rumah. Setiap kali melihatnya, Pak Arman hanya bisa tersenyum dan berkata, "Ibu terlalu baik." "Bukan, Pak," jawab Bu Rani dengan lirih. "Saya hanya takut mengulang kesalahan. Kali ini bukan karena ucapan, tapi karena membiarkan seseorang baik terluka tanpa perhatian." Kata itu membuat Pak Arman terdiam. Ia menunduk, merasakan sesuatu yang halus tapi kuat mengisi dadanya. Sesuatu yang tidak lagi sekadar rasa hormat, tapi juga kasih yang menenangkan. Kunjungan dinas pun tiba. Sekolah tampak hidup dan rapi. Anak-anak menampilkan pentas puisi yang dibimbing Bu Rani, sementara Pak Arman berdiri di belakang panggung dengan mata berkaca-kaca. Ketika puisi berjudul Doa Seorang Guru untuk muridnya dibacakan, suasana aula menjadi hening. Bait terakhir membuat banyak orang menunduk. "Jika suatu hari aku jatuh, jangan tertawakan. Karena dari tanah tempatku rebah, kau akan belajar berdiri." Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa pejabat dinas bahkan memuji sekolah itu karena suasana yang hangat dan disiplin. Setelah acara selesai, mereka menyalami satu persatu guru. Di sudut aula, Pak Arman menatap Bu Rani yang sedang tersenyum bangga melihat anak-anaknya. Lalu ia berkata pelan pada dirinya sendiri, "Inilah alasan Allah menuntunku ke sini." Sore itu, ketika semua orang sudah pulang, Bu Rani masih membereskan dekorasi. Pak Arman datang membawa 2 gelas teh.
Terima kasih sudah bekerja keras hari ini, Bu. Bu Rani menerima teh itu dengan senyum. Ini semua karena bimbingan Bapak. Bukan, kata Pak Arman, menatapnya. Ini karena hati yang mau berubah. Hening menyelimuti ruangan. Suara jangkrik mulai terdengar dari taman. Bu Rani menatap gelasnya, lalu berkata pelan, "Pak, pernahkah Bapak berpikir untuk menikah lagi?" Pak Arman tersenyum samar. Pertanyaan yang berat, Bu. Maaf, saya hanya bertanya. Dulu, setelah istri saya meninggal, saya sempat berpikir hidup sendiri lebih mudah. Tapi semakin lama, saya sadar, Allah kadang mengirim seseorang bukan untuk menjadi cinta, tapi menjadi penuntun agar kita tidak sendirian di jalan yang benar. Bu Rani terdiam. Matanya hangat, tapi hatinya tenang. Mungkin Allah mengirim Bapak bukan hanya untuk sekolah ini, katanya pelan. Pak Arman menatapnya dalam diam. Dan mungkin, jawabnya lembut, Allah juga mengirim Ibu untuk mengingatkan saya bahwa luka tidak selamanya buruk. Dari luka, kadang tumbuh cahaya. Malam itu, mereka berpisah tanpa banyak kata. Namun di hati keduanya, ada doa yang diam-diam tumbuh. Bukan doa untuk memiliki, tapi doa untuk dipertemukan kembali oleh takdir dalam cara yang paling mulia. Dan dari balik langit malam yang hening, seolah Allah sendiri sedang menulis ulang takdir dua hati yang pernah salah paham, kini disulam menjadi kisah yang indah karena saling memaafkan.